fadilatil faqri. Bab yang ke-24. Bab yang ke-24 pada menyatakan kelebihan fakir. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, makna fakir itu ibarat daripada ketiadaan mendapati barang yang berhajat kepadanya. Ketiadaan mendapati barang yang berhajat kepadanya. Adapun tiada mendapati barang yang tiada berhajat kepadanya, maka tiada dinamakan fakir. Dan jika ada yang berhajat kepadanya mewujud lagi kuasa atasnya, tiada dinamakan yang berkehendak itu fakir. Fakrun artinya berhajat atau butuh. Adapun yang dimaksud dengan huruf fakir yang di dalam ilmu fikih, orang yang hana harta, hana usaha, atau hana usaha yang layak, yang bertempat pada tempat memenuhi kebanyakan dari kebutuhannya. Harta jika hana, usaha ada bina usaha, tapi hana penghasilan dari usahanya yang bisa menutupi kebanyakan daripada kebutuhan hidupnya dan keluarga. Fadilah fakir artinya keutamaan atau kelebihan fakir. Fakirnya sifat yang hidup bak orang. Orang yang bak orang yang hidup sifat fakir, kekal orangnya orang fakir. Ada nada bantuan, dikir bantuan untuk fakir miskin. Jadi beda fakir dengan miskin. Yang miskin hanya agak lumayan. Jadi orang kaya baju putih lega, baju baru itu 6 lega. Orang miskin paling 2 lagi. Baju 2 euro, baju baru itu 2. Orang fakir 3. Nyampan urutan. Bahkan karena yang dimiliki oleh orangnya hanya bisa memenuhi kebutuhan, tapi hanya dekat orang miskin, orang fakir lebih itu hampir mana. Kelebihan di antara lain bahkan karena awalnya hisab Allah Ta'ala hanya pun hisab karena memang hanya pun. Hana tabungan bank, hana bena hinohidi, hana nahul hinohidi. Jadi waktu yang periksa tentang harta benda dunia, hana tabungan. Sehingga hana daripada berhasil hartanya, bukan berubah hartanya, hana beritahu. Karena memang hana. Dan pemeriksaan yang paling baik nanti waktu yang diperiksa berkenaan dengan harta. Sehingga nanti orang fakir tamang surga 50 lebih awal daripada orang kaya. 50 orang kasih karena dalam surga baru kita menguruskan. Berarti yang pantai bagi periksa harta sama. Bersungguh satu persatu harta yang kita miliki mantul dipertanyakan. Di bancara
bahasi hartanya, sona menghina, sona mencika, sona yang terzalimi wadai kita yang bahasi hartanya. Kemudian wadai hartanya karena ho kata bah, pada digunakan ho nada infak, pupuk yang ada pupuk dengan hartanya, berperintah betul. Cuma yang dimaksud dengan fakir di sini menurut ahli Mughazali, orang yang hanya kedapati barang yang dimahajat oleh orangnya kepada barang tersebut. Putra yang keperle hanti ketemu barang. Contoh perle bajuku diurut bernama lego, hantu ko. Bertiga macam yang untung-untungan. Sementara menyohana merokok barang yang hana keperle barangnya, yang hana kebunan fakir. Barang yang hana kita yang menghajat ke barangnya yang hanya kita demi, hanya bahasi. Yang sebab hana barangnya, nak kita yang fakir hana. Sebagai contoh miuragam ni, hana ipatu, hana ju, hana dalam pergi. Yang hana kira fakir, hana tanya, bukan karenanya kebutuhan pokok. Untuk hiasan semata, guna si original, hana cincin, hana teladaku, hana lupa. Hanya hana kira fakir, bukan karena barangnya, bukan barang yang betul-betul kita yang berkehendak kepada Allah. Walaupun barang yang kita yang menghajat, barangnya mawjud dan kita yang mampu diatur menghasilkan barangnya, yang mohon kita yang kepada barangnya tetap berguna kita yang fakir. Jika ada yang berhajat kepadanya mawjud barang yang kita yang perle, barangnya. Lagi kuasa atasnya, kita yang pun jid tajuk barangnya. Yang hana kebunan, orang yang berkehendaknya orang fakir. Berna dalam empal, perle ke hingga ada buka empal, ada gemuk, ada bul. Perle buku yang perle, saja. Dan hasil untuk tajuk barangnya, ia boleh tajik, ia boleh dapat jual, ia boleh tamu. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam doanya, artinya bagian daripada doa yang doakan oleh Rasulullah, naka Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, napudidlung dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Napumatilun dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan napasahodon tinggal dalam golongan guru-guru miskin. Yang termasuk salah satu daripada doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan karena keutamaan, kelebihan, keistimewaan bagasinnya, hanya mungkin Nabi ni ada kedron hidup dalam keadaan gasin, mati pun dalam keadaan gasin. Sampai Nabi ni lagi-laginya bertanda bahawa gasinnya dekat kelebihan dan keutamaan. Maka berkata Aisyah radhiyallahu taala anha baginya, pada dia dengar doanya diucapkan oleh Nabi, Sayyidah Aisyah nekun Nabi. Karena apa ya Rasulullah? Pakan jenis lagi-laginya ya Rasulullah. Dia diurut yang lain,
laki kaya bahkan didron ya Rasulullah laki biasa. Maka sabdanya Nabi SAW bahwasanya mereka itu masuk surga dahulu daripada orang kaya dengan 40 tahun. Hai Aisyah. Ini dari riwayat Nabi. Nun laki nun budik dalam keadaan gasin, mati dalam keadaan gasin, dan waktu kehimpun tengah berdalam perkumpulan urung gasin. Karena urung gasin betul-betul lebih awal dalam surga dengan urung lain. Jadi ada waktu Daudi bin dalam dunia, bedanya gasin, ada tangga kaya, dia sama. Bila diurung kaya yang kebanggakan kekayaannya di kudanya tekanan betul. Jika orang kira betul-betul long kalau juga iron baru tu. Hanya untuk terhibur diri sendiri. Untuk menghibur diri dengan putra yang dipegang di Nabi Sayyidah Aisyah. Hai Aisyah, jangan engkau tolak akan orang miskin dan jikalau dengan sebelah buah tamar sekalipun. Hai Aisyah, kasih olehmu akan segala miskin dan hampirkan olehmu akan mereka itu. Niscaya hampir akan dikau Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jawaban Nabi di akhir pertanyaan Sayyidah Aisyah. Bahkan ya Rasulullah lelaki bubudit dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, tapi waktu orang kiamat belum kesapat dalam rombongan orang miskin. Jawaban Nabi yang pertama, orang miskin tamu surga lebih awal daripada orang kaya, ukuran head 40. Jadi oleh karenanya, hai Aisyah, bertatembri ke orang miskin, waktu orang miskin yang tak kalah pukul naga melaki atau hana, walaupun hanya dengan sebelah kurma. Artinya dengan sekurang-kurang yang kata miliki yang bermanfaat. Umpama dengan dapat jauh pelan, tiba-tiba ada orang miskin, tentu nak beli makanan dulu. Tinggal di sebelah tujuh di sebelah. Tinggal dapat jauh macam bel, baru sebelah dapat jauh, tinggal di sebelah tujuh macam mana. Dan sebelah ni nanti tetap ayat hitungan Allah Ta'ala. Awate kita yang memberi yang sebelahnya kepada orang miskin. Jadi beda pula orang miskin walaupun dengan sebelah kurma, artinya tetap berkata memberi kepada orang miskin. Apalagi bila memang orang miskin katruh yang lagi. Ya memang betul orang miskin, memang ada depu banyakkan orang miskin orang kaya. Nya ada boleh-boleh lagi dia ada tu. Hai Aisyah, buta sayang dikata kemandum orang miskin. Artinya bena perasaan benci, bena perasaan bengih terhadap orang miskin. Bila Allah mentakdirkan kata tinggal di samping orang miskin, nya sampai timbul penyesalan. Itulah sewa rumah ini. Samping orang baik. Dimana bila memang ditanya nak diberi kelebihan oleh Allah, dengan bagian dari kelebihan yang diberi oleh Allahnya, tak pakai untuk tak sayangi orang miskin yang nak
tampil. Dan tadekati urung miskin, artinya beda pergi urung miskin. Apa dari istilah urung mana yang bergaul dengan urung miskin, merasa minder itu bergaul dengan urung miskin. Martabat, harga diri. Yang benar lagi yang perasaan. Malahan ketimbang kata saya petodong orang kaya, lebih baik kata ada petodong dengan orang miskin. Sajak saja dengan orang miskin, kadu saja dengan orang miskin, pegang-pegang apa dengan orang miskin. Karena yang orang kaya ada yang pupuk yang lainnya, dia dikelih orangnya minta perhatian, dia napu keberi, napu diharap. Tapi yang orang miskin kita yang memang kita yang tak harap orang miskin. Justru yang kita yang miliki sebuah tak berbagi dengan orang miskin. Jadi hanya ucapan-ucapan bila kitanya sudah menganggap orang kaya, dia alamatkan kepada kitanya wajib tabungan dengan orang miskin. Dan dengan kata datin putoro orang miskin, Allah sehingga di orang kiamat putoro dengan kata. Jadi bila kitanya ingin Allah mendekat kepada kitanya, maka kitanya mendekat kepada orang miskin. Kapan lagi kitanya mohon wate nasi pupuhai untuk diselesaikan oleh Allah Taala. Yang tak doakan kepada orang yang lain lebih baik daripada tak doakan dulu. Apa minta doa untuk diri kitanya sendiri, cuma tidur tu tak kaitan doa. Hana amini oleh malaikat. Mami tidur dalam rumah. Dia nak terima Allah jangan. Tapi dia berdoa kepada orang lain, telaki orang lain berkaya, telaki orang lain berbahagia, telaki orang lain bersehat walafiat. Dia langsung mengamini liubina malaikat dan nekeli malaikat falaka mislu zalik. Itu kata kapan lagi yang telaki orang lain. Artinya di samping nak amini doa kitanya oleh malaikat, juga nak tambah lelaki di malaikat Allah Taala untuk beri ke kitanya lagi yang kita lelaki kepada saudara kitanya. Jadi baik doa dalam doa dulu. Jadi pemandang yang tak lelaki, dia memang tak lelaki kira. Kurang lain juga benar lelaki atau yang lelaki. Dia lelaki kira berkaya, kurang lain lelaki berkaya. Yang tanya oleh bukan hutang piutang, lelaki kedua dapatlah hutang piutang. Orang lain lelaki. Karena dengan lelaki orang lain, maka para malaikat akan memohon kepada Allah untuk beri ke kitanya lagi yang kita lelaki kepada orang lain. Jadi kitanya lelaki kepada Allah orang lain, malaikat lelaki kepada Allah ke kitanya. Jadi di tengah menasih. Jadi cara kitanya mendekat kepada Allah kan dengan kitanya yang dekat pada Allah. Tapi tak dekat orang miskin, orang fakir, kitanya putus dengan orang miskin dan orang fakir, maka dengan kitanya putus dengan orang miskinnya Allah nak putus dengan kitanya sehingga dia. Dan tersebut di dalam hadis Tirmizi daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga orang fakir dahulu daripada orang kaya dengan 500 tahun. Jadi lain-lain riwayat yang benar itu tamang surga orang kafir lebih awal daripada orang kaya 10 tahun. Artinya 10 tahun lebih kita mau orang kafir baru kita mau orang kaya. Tapi di dalam hadis Tirmizi riwayat daripada Abi Hurairah bukan Nabi tamang surga orang fakir lebih awal daripada orang kaya 500 tahun. 500 tahunnya 500 tahunnya akhirat yaitu setengah
setengah hari, dan yaitu nisfu hari. Nisfu setengah. Tikanuro awai tamung juga uligatin dengan uligatin. Tikanuro akhirat 500 dunia. Maka jika dikata orang betapa dua hadis itu, ya, Miana urungkan ipan dua hadis yang kata jiwa selesai berpuluh dengan 50. Jawabnya dengan dihimpunkan antara dua hadis itu. Tak tahu. Gimana cara tak tahu dua hadisnya? Bahwasanya 40 tahun itu dikehendaki dengan dia terdahulu fakir yang loba atas orang kaya. Ya. Orang kafir, tapi ikannya loba ke dia itu orang kaya. Artinya mohon kalian belagi orang kaya yang kalian. Tapi kafir sih. Karena memang dari nenek bukan kekasih. Jadi walaupun mohon datang kekayaan kaya sih, tapi mohon nya urung gatin yang laginya yang dimaksud. Artinya urung gatin yang hana panah, hana diterima sepenuh hati dengan gatinnya. Urung papa yang tidak mau menerima dengan senang hati akan kepapaan. Artinya hanya ikhlas bagi terima draw bertakdir dari Allah sebagai orang yakin. Sehingga agaknya berusaha tetap berkaya lagi orang lagi. Lupa agaknya untuk gaji kurang. Tapi hanya kaya-kaya sampai mati. Ya. Yang tamang surga orang yakin yang laginya betul-betul lebih awal daripada orang kaya. Sementara yang dikehendaki dengan 500 ton, yaitu urung fakir yang zahid. Jadi mioloba bunuh tamak, menyo zahid, zuhud, memadai apa ada. Zahid itu orang kaya yang gemar kepada dunia. Hana artinya berpaling. Berpaling artinya hana mohon. Pada kala orang kaya boleh punya boleh punya hana mohon lagi orang. Jid dengan fakir mereka. Yang orang fakir yang laginya yang dimaksudkan lebih awal dalam surga daripada orang kaya. Yang bertanya umum dia orang kafir. Cuma tinggal takalan roh masing-masing. O ke kafir bertanya kafir loba atau kafir zuhud. Yang selamanya bertanya kafir tapi mohon. Yang berarti taman surga bila sampai mati kita yang mandang kafir lebih awal taman surga betul-betul. Tapi mia kafir bertanya hana mohon kayak kafir lagi yang kanannya. Tengok lagi yang lusa lagi, tapi memang lagi nanya hana gugah hati, hana lupa hati untuk bejik orang kaya. Sehingga tengok sampai timbul penyakit dengki, hana dah kena nikmat bagok karena bang tengok hana. Sehingga ingin kita tengok nikmat Allah yang kena orang lain, begitu Allah hidup kita tengok. Jangan lupa. Tapi biar orang kafir yang zuhud, jangan hanya peduli terhadap orang kaya, terhadap kekayaan orang kaya hanya peduli. Kafir, kaji kafir macam hanya dah. Hotel kalian orang lain kaya, kaya hanya mohon. Jangan orang kafir lagi ya, 500 tu lebih awal kamu sih. Dan terhitung pada lipat. Ambil sama-sama tamang neraka yang. Jangan waktu keperbit dari neraka. Nah, orang yang betul-betul
Le ke terbit dari neraka ke dalam surga, baru ke terbit orang kaya. Najib orang gatin 500 tu lebih awal ke terbit daripada neraka daripada orang kaya. Itu dalam surga. Adapun bila orang gatinnya tamu surga langsung hana payah piuh dalam neraka. Menajib di orang kaya karena kanya dermawan, orang jiman ibadat. Sehingga anak tua tamu neraka di tamu surga langsung. Ya bila memang sama-sama langsung tamu surga, tetap selisih tamu surga. Lagi pun yang betul-betul lebih awal berarti itu orang gasin yang pamak lupa. Yang betul-betul yaitu orang gasin yang betul. Yang paling berbanding. Ini kelebihan fakir sih. Hai datun aku gatin. Ada hai datun kahai apa-apa nak minta kaya, mana ni kaya aku hai datun. Jadi lebih banyak terima mentang gatin yang kalian tetapkan dalam Allah Ta'ala, terima mentang terjadi mentang. Tanggap jurunya, rasanya dia kita yang tahu dia kita yang tengok kadang kata orang. Ada beda harta, orang akan memang tengok kata mati. Kalau tinggal mentau di lagi ya tak? Jadi dia tidak mati yang apa? Amal li akhiratika karena tamutu qadan. Dia kata ada pupun amal untuk akhirat. Yang benar anggapan bahawa kata tinggal mati. Tak sembahyang, benar anggapan supaya dia khusyuk kita dalam sembahyang. Benar anggapan dalam hati bahawa nyo sembahyang orangnya sembahyang terakhir. Sehingga kita nyokap mati. Sehingga hana ada tapu ingat Maka tinggal mati ada ingat hana ada temui tadi. Yang ada kumpul hana ada temui kumpul ni. Yang ada minta hana ada temui minta ni. Yang kana hana ada temui apa-apa ni. Pudah ingat. Yang dia kita beranggapan mati tak mau dalam sembahyang, tinggal mati. Walaupun dia tak ada, tinggal mentau di mana dia. Berarti dia tak mahu laudi, Allah dia tak mahu kebaikan. Dia memang jadi tinggal mati. Berarti untuk mengerjakan kejahatan, kaputuh mainan. Karena mati yang bisa memutuskan daripada segala kumpul yang begitu. Ya. Bagi doa yang kalian pegang, kalian baca. So nanti ingat. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, bila memang mendapat kesempatan mudik, menjadikan mudiknya untuk bertambah nilai-nilai kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Memang kata jatah otomatis dipejit matinya sebagai jalan untuk lunpiuh daripada bud-bud yang buruk. Jadi terus hanya masalah. Gabi udik sampai mulu-mulu dalam dan aku mati langsung baju mantap baru sihat dari mati dunia mati ya karena orang yang tengah kumpul maksiatnya jalan untuk memutuskan maksiat barunya mati dengan mati maka hanali maksiat kamu. Yang ditanya ada pokok kebaikan, makin diberi kesempatan dia, makin lebih kebaikan yang dia terpukul. Yang mati potensi untuk terpukul kejahatan. Hanali artinya kemungkinan. Sebab hati dakun bila ditanya zina hana tak maksud dalam kurun waktu kamu turun hana tak maksud kepada Allah. Hantar saja pastikan singa lusa katanya macam hana tak maksud. Boleh jadi dengan lusa katanya ada dalam pun maksud. Tapi dengan mati orangnya, maka kemungkinan untuk urut dalam formasinya nanti kaput. Jadi sama-sama ke. Pertama trip udah ke karena pertama kebaikan.
Bagah mati juga karena bagah terputus daripada keburu. Saya mati. Aku ya. Kami lagi yang cara aku ya. Menanti potongan doa yang kedua, Allahumma ahyina. Menyerami. Doa kedua, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, beri kehidupan pelun selama hidupnya enggak begitu. Artinya selama hidupnya nilai kebaikan begitu. Wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, dan kematian bila memang matinya jalan terbaik begitu. Artinya nilai kebaikan pak matinya begitu. Ini kalau mati, Uzi, tak pegang pernyataan Allah. Allah belum siap untuk hidup bila memang hidupnya enggak bertolong. Pertama jumu anak kali. Tapi dia memang mati yang lebih begitu ya Allah, maka lu gurunya pun siap untuk mati demi untuk mendapat kebaikan. Ya. Jadi katanya kematian saya mati ya, yang tulis ya. Pengendro-gendro, biaya kematian tak mati ya. Biaya kematian tak kembang pertama. Ternyata kitanya yang jauh dia kemati, mati hana ada piu-piu. Butaan pertama dia tinggal. Ini tak tulis. Karena tak buktikan roh dia itu mati dengan kitanya dah tingkatkan ketaatan kepada Allah. Tak buktikan roh dia mati dengan tapi jiwa roh daripada puput yang jid kemuka. Bahkan karena orang mati tak ingat kemati, matinya tempat nebalah pemandang yang kadang puput matahudi. Jadi begitu mati, dia tanya hudib dia puput juga, berarti tak terima balasan kejahatan yang kada puput. Yang baru ke orang yang mati. Sehingga hendak puput yang buruk karena katanya dia tu orang mati berbalas dengan keburukan. Man asara fa'alaiha. Orang yang berbuat jahat, maka kejahatannya kembali kepada diri orang yang berbuat jahat. Nyangkan. Jadi nyampan cara tajawuf. Bakal tabu hadi ke pegah perselutun, bakal tabu hadi ke pegah imortutun. Jadi beda rak sifat urun gasin. Jadi mia selamanya sifat kita yang gasin. Loba, tamak, taubah. Belina sifat tamanya dalam hati, tapi benar sifat tubuh. Orang lain kaya, pihak kaya, tipi kaya. Kakak kaya memang bagian orangnya daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kekayaan, tidak untuk mendapatkan kemiskinan. Dan terima lagi nanya, mana galak ni kaya? Pulung galak ke barang yang mana galak Allah. Allah ni galak lun berhudib dalam keadaan miskin. Maka lun galak putra yang Allah galak. Mami yang ditanya untuk berhudib batin. Dia tak galak orang kaya, galak ke kaya. Nya tak galak apa yang mana galak Allah untuk bertanya. Jadi dia orang sebut han lagi ya. Bahkan karena orang sebut mengikuti pilihan Allah. Pada repu pilihan Allah. Yang katanya alami yang punya pilihan Allah. Jadi dia rak sosial. Dia katanya gatinnya pilihan Allah untuk kita. Dia orang kaya nya juga pilihan Allah untuk banyak orang kaya. Jadi tadi mati mentah kupu yang akan ditentukan oleh Allah tak terima dengan lapang dada karena memang kita yang hanya berdaya untuk menolak kehendak daripada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru azyanu 'ala al-mu'min minal mizaril hasani 'ala khattil farasi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula fakir itu terlebih perhiasan atas orang mukmin daripada tali yang elok di atas pipi kuda.
Kalau kekang, masuklah hidung. Jadi wajah ni yang dalamnya dihiasi oleh urung pemuda dengan pernak-pernik. Katakanlah nak dihias budak-budak yang nampak bak sedati mandang-mandang. Bak sedati budak pun berubah. Lagi di mana lagi di daerah Yogyakarta. Yang pernak-pernik warna-warni dalam yang nampak muda. Sehingga nampak budaknya lagi-lagi ini kami datang yang berdari karena nak dipakai talo yang berwarna-warni. Nyo bila gasin na bagi daya manusia lebih lagak daripada talo yang nampak di kuda. Ya. Lebih lagak, lebih hias, lebih terhias. Dia lebih indah. Sifat fakir bangtanya orang iman ketimbang talo yang indah yang nampak muda. Mami yang tanya udah minta keindahan yang berikutnya keindahan yang akan dinyatakan betul-betulnya keindahan oleh Nabi Muhammad. Dan dikehendaki dengan dia fakir yang tiada berhajat kepada manusia. Artinya fakir yang begitu indah. Bila fakirnya duduk bawah orang iman, fakir yang gimana? Fakir yang dengan fakir gornya lagi perle kepada manusia. Artinya anak yang mengadu bauru, anak yang mengadu bauru, anak yang bergahai bauru. Apa kebanyakan orang fakir lagi yang terbantu belum keluar ya. Dan belakang di bauru kamu anak pun pergi. Ini berarti kita yang mentang bergantung pada manusia. Padahal manusia tempat kita yang bergantung pada bergantung. Maka naif tetap kita yang saya menggantung pada urungnya menggantung pada Allah Ta'ala. Bahkan hal langsung bergantung kepada Allah. Telepon pada Allah mentang-mentang. Kamu yang bawa orang itu ibu, so bukan ibu. Punya anak negara ada Allah untuk beri. Ada buli-buli, saya mengemis dengan takli. Gelung-gelung tanah. Hai ibu sini rumah Allah anak negara hendaki untuk ibu. Mami yang tanya langsung dari kepada Allah Ta'ala. Meribai, menjuda macam cara Allah untuk nepetruh putra yang kita lelaki. Tak mengadu kepada Allah Ta'ala. Langsung Allah nak terima pengaduan. Bahkan segala tak mengadu kerana depu dari Allah putra yang akan tak mengadu. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Sakit tak mengadu kepada Allah Ta'ala. Gasin tak mengadu kepada Allah Ta'ala. Bangai itu tak mengadu kepada Allah Ta'ala. Berdoa dan mengadu Allah Ta'ala. Bahkan karena memang Allah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Adapun yang fakir hidup pada orang iman, tapi orang fakirnya mentang dia melaki kena pedih. Hanya sifat fakir ganyan anak indah lagi indah. Kalau yang indah yang nampak muda. Bahkan yang nak cela kefakiran. Apalagi yang sampai dia pegah hajat bak manusia yang sama-sama iman. Yang lagi bantuan bak kafir. Yang lagi bantuan bak orang musyrik. Yang lebih-lebih terhina. Sifat fakir yang nama orang. Jadi fakir yang betul-betul indah bila hidup bawah iman, nak fakir yang orang hidup fakir bawah orangnya hanya boleh kepada manusia. Bahkan bila ditanya oleh orang itu, hanya tepi-tepi kepada orang mana itu. Artinya hanya yang mengadu bawah orang. Bahkan kaitannya di orang tetap hanya pegang.
Yan watai TPP kalian budget yang kira-kira watai itu kayak 10 euro ganyan gasin, gesongro gasin. Kan karena mana? Supaya sampai dia berinyo ya beri ke ganyan dia. Jadi nyampan ganyan gesong fakir supaya dipenuhi kebutuhan ganyan oleh manusia. Sip Allah mantang yang memenuhi kebutuhan. Mami baru baca gatin kada minta baca tu kau tu lebih dulu. Nya ada anak tua mau urung kau gatin dengan kanan pakaian hidup. Sama dengan dia punya harus gatin bahkan lebih parah. Bahkan karena sebagai orang watai kanan lagi ikut. Kau ikut nayangkan yang penggatin lo padahal rumah anda mari baca. Pengganti-ganti rom yang ada tinggi wadah lagi. Macam-macam belum komentar dulu. Padahal biasa tadi lagi biasa macam. Tangguh pakaian lagi biasa. Menggambarkan kitanya orang ganti wadah lagi pakaian. Hanya dulu handikan nyoje kitanya biasa. Cuma yang kebutuhannya kan tergantung pada. Memang barang yang anak betul-betul butuh. Yang betul-betul itu dijadikan sebagai kebutuhan. Apa orang betul-betul baju makanan tempat yang mangan duduk santai. Yang kan puhet roh. Padahal tak kerabai rumah baju. Tak terpenuhi hajat. Yang macam kedai pak warung, yang saya terus pak warung kan ada. Habis tengok atau kalau belum menang kamu cek macam lah kecewa tu. Jadi mereka orang kaya, mereka lagi kita bersama. Maksud dengan orang kaya artinya orang yang hanya butuh perkara-perkara yang hanya mendesak. Al-Istighnā An-kulli ma siwa. Artinya hana mahaja kitanya kepada segala titik bengik yang hana kitanya butuhkan. Artinya yang betul-betul hajatnya tak kaya yang terpenuhi. Jadi minyak kitanya terus mendapat jumpa di rumah dan rasa mangat apa-apa pada dalam jumpa rumah. Kasih kerja macam anak payah dia minta warungnya. Dia dapat hero yang ada di rumah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر syai'un indan nas wa syai'un indallah yaumil qiyamah. Bermula kepapaan itu cela dan hina pada manusia, dan terlebih perhiasan dan kemuliaan pada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Menyoba pandangan dunia kita nyogatin hina. Kita nyogatin tercela. Nyoba pandangan dunia. Artinya waktu kita yang merupakan orang kaya, hanya ini kita nyok. Bahkan karena di orang kaya pakaian laga-laga, pakai mini orang apa, malian kendaraan laga-laga. Kita yang mana tu kelihatan backhand di mana-mana. Dicela, dicaci dan dipandang hina katanya oleh manusia. Tapi bagi Allah Ta'ala dengan orang kiamat, kitanya yang kasihnya betul-betul dimuliakan dan dihiasi oleh Allah. Yani karena sejahtera taulannya pada dua negeri. Karena orang yang mempunyai sifat fakir itu di dunia orang yang selamat, di akhirat selamat. Di akhirat selamat, gimana selamat? Hana tu yang ganggu. Hana payah pakai pengawal, pintu hana kunci, hana balik. Dari dalam putra yang nak pintu menjadi apa? Hanya apa yang dimiliki itu. Hana peralatan aku yang dia dicok di baju. Apalagi pempek jangan nyambar dulu.
Sejahtera kan hidupnya. Anak payah pakai pengawal, anak payah pakai ini. Tapi dia orang kaya mau tengok ke anak mangan. Dengan kekayaan yang memilikinya susah katanya bagi jaga. Bahkan hampir di ruang jaga payah pakai orang lain untuk jaga. Ini hidupnya. Jadi miokasin di dunia katanya sejahtera, selamat. Di akhirat selamat sih wadah hisab. Sehingga cukup bagah dalam surga karena wadah hisab harta hana hisab. Tahu hana harta dia. Dia orang katin langsung kata mau itu dia orang kaya hina payah ada nilai mutlul. Diperintah satu persatu harta-harta yang kami miliki dan mau kami. Ya. Jadi mia selamanya mungkin katanya ganti dan terjalani katanya. Tapi dalam hati tamak wadah kadang dulu. Nya nadanya tinggal tapi karena sifat tamaknya sifat tercela. Apa lagi ria, apa lagi wujud, apa lagi hasad nanti. Jadi tinggal tapi sifat tamak. Tergantung dengan sifat zuhud. Artinya wadah kala orang kaya hana butuh di kita yang berkayaan. Yang kita yang butuh Allah senang bagi kita. Dengan kita yang senang ku yang akan dipilih oleh Allah untuk kita kami. Sehingga hati kita selalu merasa nyaman. Hana dihantui oleh keinginan kita. Sehingga di damang syaitan yang pengaruh katanya untuk dapat hasil putra yang kita inginkan karena kita yang bantu kita kala orang kaya. Supaya kita miliki lagi walaupun dengan cara harim. Kita kala nunggu bunga sepuluh tapi lalu lalang ikut rumah kita yang motor ni. Bunga itu bi jauh roiwo dulu itu bi sepuluh itu mata ada kata ini. Kita ni Honda Bro yang nanti keluar dari Pulau tu. Han loba tu dah miliki. Benar sih lagi yang dia sampai di mata yang dia biarkan adanya sifat tamaknya kita mau di setan dikenderaan mudah mentau untuk memiliki tinggal ibulah cara raya di setan kita mula bagi tahu terjadi pun dia padahal itu salah tapi yang tu dipelemah jadi jalan-jalan yang betul bagainya betul padahal salah dipengut digerakkan dengan tipu daya setan. Yang bahkan tak Pedro pada jikli setan bagi rayu katanya untuk kita patih lagi haji. Lagi ikli zaman jikli dan surga itu Nabi Adam. Jikli musuh-musuh hidup lapan tangguh surga. Bila Nabi Adam kata yang apa kan jikli? Tadi kau ada dengar dulu. Nyodoh keindahan surga, kenikmatan surga. Anak payah bayi untuk menerima yang pakai menaji istana-istana dalam surga. Anak payah sewa mandum gratis itu. Tapi sayang drone karena manusia itu sama-sama mati. Itu sayang kalau mati ringannya, mati ringan maka lebih dari tadi. Kenili. Bagi baca rawi mati, baca bukul di. Yang bokai yang oleh Allah yang diberi pajunya karena memang Allah hanya inginkan drone untuk menikmati surganya sepanjang masa. Maka hanya diberi pajuh, biar pajuhnya maka hanya jalan dia bagi Allah untuk beri drone dari surga. Hanya jalan dia untuk menikmati drone. Ini adalah Al-Quran. Fadallahuma ala syajaratil khuldi. Jadi dibimbing Nabi Adam ini untuk ia peduli dah pakai khuldi, nyo pakai nyo yang akan menyebabkan roh kekal dalam surga. Pakai pakai. Mana nyo dia mau sumpah, Faqal sama Allah dia sumpah. Sumpah bahwa Adam dan Hawa bahwasanya dia betul-betul utusan yang dikirim oleh Allah untuk memberi nasihat kepada Adam. Yang bana dengar sumpahnya demi Allah baik.
sehingga gadah Nabi Adam. Bahkan karena mungkin beha tiada makhluk dia sebut-sebut nama Allah menyebabkan yang salah. Jadi nak anggap dia Nabi Adam memangnya betul-betul karena sampai itu dikai berupa. Maka kepada hanya ditanya sudah sampai dah salah Nabi Adam. Kira Nabi Adam hanya salah karena memang berpedoman pak sumpah penuh. Ada katanya menyuruh kayak bersumpah ni ke tu, hanya apa balik. Ya kali demi Allah nampu, hanya lucu. Kata hanya balik. Maka terus mau jauh kayak bersumpah. Tapi mungkin orang berani di bersumpah menyatakan ada salah ada tulis. Mana si Nabi Adam? Memang karena ada yang dilarang oleh Allah Taala terlanjur berkubur. Walaupun alasan karena kesalahan tipu daya, behururin karena tipu daya, bujuk rayu daripada iblis sampai terwakilkan yang sumpah. Namun Adam tetap payah terima hukuman. Hukuman pun terbit. Karena secara hukum kata Adam tu terbit. Tapi hanya hukum payah terbit tu dia. Kesalahan kata itu akan ampuni. Fadalah kahumah. Maka lebih kalimat-kalimat yang perlu diucapkan oleh Nabi Adam sehingga Allah berkenan untuk menghapus kesalahan Nabi Adam. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana. Hanya kan kreasi, kan ciptaan Nabi Adam doanya. Langsung Allah yang beri modal yang lebih dari Allah kepada Nabi Adam untuk membaca adanya supaya Allah menghapus kesalahan. Berai kesalahan tetap kesalahan, tapi terlalu menyalahkan. Bahkan karena secara aturan memang Nabi Adam hanya dikatakan bersalah, yang bersalah iblis karena yang sumpah. Ada bukan yang sumpah, Nabi Adam hanya tajuk hukum. Bahkan karena memang teringat dengan larangan Allah. Tapi karena dia sumpah bahawa ini dikirim oleh Allah untuk beri nasihat ke Adam, maka Nabi Adam hanya ditanya-nyojih karena kariban Allah. Jadi ditanya berarti didamang syaitan dalam hati. Waktu ditanya kata biarkan sifat tamak dalam hati, maka syaitan langsung bekerja dibujuk dan yang dirayu dipegah jalan putih. Yang dipedih bangtanya ke bila perlu diklik. Tapi syaitannya dua macam, naminal jinni, naminal insi. Jadi punya syaitan klik memang hadir dari ditanya dan hadir dari divisi manusia. Kami orang agam yang sampai ini klik begitu inputnya supaya dia nama tu klik tu rina diuraga maka klik rina mana ni mukajian putra ihsan syaitan bunuh dijalankan lagi menansi diuraga menjadi hasil laku rina dia uraga maka uraga dia ke syaitan gerayu rina supaya begitu lagi dia juga kakak durinya, kakak bijak boleh lagi yang beragam supaya betul. Jadi minar jin nati wal mas. Jadi tukang kasar, tukang tipu daya ada dua macam. Bapa jinna, bapa manusia. Jadi yang hasil di sana kedua ini syaitan, maka dijak urung. Jadi urungnya yang dipegang ke wakil dia untuk tugas itu daya. Jadi yang saya ingat al-faqru sifat fakirnya keji, hina, cela di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah Ta'ala dia merupakan sabuk kemuliaan, sabuk keindahan. Sehingga di orang kiamat artinya waktu lewat urun yang bersifat dengan sifat fakir begitu mulia lewat di hadapan Allah
begitu indah waktu lewat hadapan, penuh dengan pernak-pernik perhiasan. Yang orang yang fakir ini. Dan tersebut di dalam satu kabar, bermula akhir segala nabi masuk surga itu Nabi Sulaiman bin Daud. Tirto 20 ribeiro nabi. Urutan tamu surga yang tertentu 20 ribeiro yang Nabi Sulaiman. Maka karena hana nabi lain yang diberi kekayaan oleh Allah melebihi yang diberi kepada bahkan karena tempat kerajaannya dan akhir sahabatku masuk surga Abdul Rahman bin Auf karena kayanya. Nabi Sulaiman bahkan telah datang masuk surga dari kalangan Nabi karena kerajaan yang dia miliki betul-betul menaikkan mencakup seluruh penjuru dunia kerajaan. Sementara di kalangan sahabat Nun ke Nabi yang paling telah masuk surga Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf yang sahabat yang paling telah masuk. Maka karena kaya datang Abdul Rahman bin Auf. Mana nak dengar adanya di Abdul Rahman, nak dengar sih. Tapi yang kekhawatiran usaha untuk lebih orang dari kaya, itu jojo. Makin lebih infak kesedekah pada jalan Allah, makin lebih tambah. Artinya berusaha untuk beli harta saja, haitim dia olahin harta. Haitim minah olahin, beli baginya haitim. Seluruhnya bina keuntungan yang dimiliki dari hasil dagang mandung ke infak pada jalan Allah. Iwo yang menaikkan urusan dagang yang lain itu iwo lebih daripada yang infak orang lain. Infak lo mandung iwo tinggal lebih dulu. Hanya mana hana haitin dia orang lain kaya tetap hidup Abdul Rahman itu. Sehingga kata Hanadin memang susah payah untuk menghindari karena memang laginya pilihan Allah untuknya, maka dinikmati saja. Cara dia itu selalu menggunakan kekayaan dengan untuk kemaslahatan agama, untuk jalan Allah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Wa bughdul fuqara min akhlaqil farahina. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gasih akan orang fakir itu daripada perangai para nabi. Perangai segala nabi-nabi sayang orang gasih. Jadi menyebab katanya nasifat menyayangi orang-orang gasih, yang tanda katanya nak perangai para nabi. Wabudul fuqara dan benci marah terhadap orang fakir yang daripada perangai segala Fir'aun yang hamai ada keadaan orang gatin hanya perangai Fir'aun kayak itu konten. Bantu orang gatin ada tempat paling oleh luar badan yang tanda bagitanya kayak itu perangai Fir'aun. Mantu galak tahu perangai Nabi ketimbang perangai Fir'aun. Yang berokan katanya ada kalangan orang gatin, jadi ada balik. Justru orang gatin yang paling ditanya kita. Justru orang gatin yang paling ditanya kaya. Orang kaya gatin orang kekayaan luar biasa, bukan kaya kita. Karena menurut saya orang kaya sih mengharap sesuatu di dunia akhirat. Yang tanya tak mengenai orang fakir, tak sayang orang fakir. Putra yang dah harap orangnya itu ya. Anak aku bergerak tadi. Maya ramai orang kan, betul-betul orang
Orang kaya karena yang kupu yang ilakian itu napu ibi. Jadi napu harap ini dunia maka orang gak ada betul. Padahal kitanya merendah diri di hadapan orang kaya karena kekayaan dunia. Yang ditengok iman kagak ada. Dunia iman di 50%, 20 iman sudah. Namanya ada apa lemah-lemah kalau itu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada kunci, dan ada kunci surga itu gasih akan segala miskin dan kepala. Dompu nak pakai anu kunci, Honda pakai anu kunci, rumah pakai anu kunci. Surga pakai anu kunci sih. Dan anu kunci surga yang ke sayang keluarga tu. Bahkan karena awal buka pintu surga dia orang ngerti ngurung miskin ngurung pakai. Mami katanya ini dia bengih di kurungnya. Waktu dia tahu kunci surga harus ditambah. Dia memang kalau ni lah nak mengandung ada dia. Tapi misalnya berkurangnya, yang dari jiwa bukan yang saya orang nak orang sayang dengan dia. Tanya itu buka itu, bukan dalam tanya bukan. Jadi anda kunci surga guna kasih sayang kita terhadap orang miskin dan orang. Lisabrihim karena sabar mereka itu. Bahkan jika fakir miskinnya anu kunci surga, sayang orang fakir miskin. Karena sabar mereka itu. Orang miskin bersabar, orang fakir bersabar. Artinya ada fakir, ada gacu, ada tanya, ada miskinnya, ada gacu. Ada gacu itu, ada yang mampu. Artinya bersabar dengan kemiskinannya. Mereka itulah yang sekedudukan serta Allah pada hari kiamat. Yang ini yang hampir kepadanya. Yang tahu Allah tengok. Yang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang tanya Muhammad berdoa dengan Allah. Berdoa dengan orang fakir miskin. Yang lagi hati-hati. Berdoa dengan orang fakir miskin supaya tengok orang kiamat. Jatuh bertanya dengan Allah. Karena orang fakir miskin, orang yang tahu Allah dengan orang akhirat. Sehingga waktu kita yang tak berdoa dengan orang fakir miskin tinggal di orang akhirat, hanggu si kubur kena orang kadang kamu, hanggu ken. Bahkan karena itunya kita yang sayang betul. Dan berkata Yahya bin Mu'az, kasih engkau akan fukara itu daripada perangai mursalin, bagian daripada perangai para Rasul Allah, yaitu kasih kepada guru-guru fakir. Dan memilih engkau duduk serta mereka itu daripada alamat guru-guru yang saleh. Artinya miana dua buah tempat tu, yang satu tempat tu tahu orang kaya, yang satu tempat tu tahu orang miskin. Yang ada kekawal kepakat tu saja orang kaya, itu dekat betul jadi orang miskin dah. Yang tak pilih kadu saja orang miskin, yang bagian daripada tanda orang saleh. Karena orang saleh lebih jauh dengan orang miskin ketimbang orang kaya. Dan lari engkau daripada bersahabat dengan mereka itu daripada alamat orang munafikin.
Mereka perlu angkatnya mengurung fakir miskin. Ini bagian daripada tanda-tanda urung munafik. Urung ngerti angkatnya mengurung. Tidak ada makanya untuk biaya ini pada bayu di kita nyoba dulu. Ini angkatnya mengurung fakir miskin. Ini kayak tanda bahwasanya karena siklus urung munafik. Jadi yang ada yang penting-penting kita ini supaya jadi betul-betul kita awasi diri kita di dalam pergaulan kita di orang-orang. Walaupun nampak hana menarik, tapi sungguhnya bekal yang hana perlu kepada modal untuk dapat bekal dengan bekalnya. Sehingga kita mengatakan, nak pakai modal Hana pakai apa ini? Hana payah toko-toko. Begitu kita julurkan tangan, langsung ketemu di urung pakai. Bahkan katanya merasa terhormat dengan kita datin beri juga, datin memanjaro, datin buntu pengahamba, katanya merasa terhormat. Padahal hana modal aku bila ini. Justru mereka menganggap orang kaya apa yang pakai modal. Dia tak jawab orang kaya, menyuhana tak perlu lebih kaya terus, hampir terima lagi. Yang jawab orang kaya, terus apa? Punai kan, baje payah renta, batu payah renta. Yang untuk yang merupakan orang kaya, cukup beliau payah renta kaya. Padahal putra keuntungan yang terdapatkan hana di dunia kalau tertiap merupakan, dia kira jika hana. Tak betul orang kaya itu. Putra nak putra harap orang kaya. Kalau tertiap jadi dunia kalau tertiap merupakan yang terharap, dia kira tak puana apa orang tanda. Paling mana itu betul orang kaya atau orang kaya. Kata galak tu betul orang kaya itu. Jadi dia kira betul orang kaya. Jadi yang hak ditanya anak terjiwa mau mengerti tahu juga, hanya utama terjiwa karena tanya orang kaya yang akan terpakai. Walaupun ditanya anak kaya. Jadi yang kenyan mana kitanya perlu awasi diri kitanya, keluarga kitanya daripada pergaulan. Dan sampai kitanya salah memilih dalam berteman, salah memilih dalam mengasihi. Sehingga kesalahannya berakibat fatal di Eropa. Ya kaje, terang jilam, makalan lagi. Allah a'lam bishawab. Rabbana qul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صلى الله على محمد صلى الله